Saya akan lanjutkan dialog mengenai hasil survei elektabilitas bacawa pres pendamping Ganjar yang kemudian kita lihat ada peluang TGB yang cukup tinggi di sana dan juga surveinya Partai Perindo yang menembus parliamentary threshold. Tapi tidak bersama dengan Bang Deddy lagi sendiri ya. Bang Deddy, saya ditemani juga lewat sambungan Zoom ada Kang Ferry Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Selamat malam, Kang Ferry. Selamat malam Mas Renhat. Ya, ini ada Selamat malam Mas Dedi. ya ada Bang Deddy juga. Tadi kita masih membahas ya Bang Deddy tadi soal elektabilitas dari bacawa pres pendamping Ganjar yang kemudian cukup menarik temuannya tiga besarnya ada Pak Erick Thohir, Pak Mahfud dan juga yang melejit adalah nama TGB, Ketua Harian DPP Partai Perindo. Kang Ferry, dari Partai Perindo bagaimana memaknai hasil survei yang sangat baik ini dari IPO, baik dari segi Partai Perindo dan juga tokohnya TGB yang kemudian masuk ke dalam tiga besar bacawa pres pendamping Pak Ganjar Pranowo? Ya, terima kasih Mas Renhat. Kalau kita lihat dari sisi kepartaian tentunya, Tuan Guru Bajang ini adalah kader terbaik dari Partai Perindo. Dan tentunya dengan segudang pengalaman yang ada, ya sangat pantas dan sangat layak beliau bisa masuk dalam radar calon wakil presiden yang memang muncul belakangan ini. Dan ini tentunya ditegaskan dengan hasil beberapa kali survei, dan survei terakhir ini adalah survei dari IPO. Nah tentunya saya pikir ini menjadi poin penting juga buat kami di Partai Perindo dalam nantinya melakukan upaya-upaya untuk mendiskusikan, untuk merumuskan dan untuk menggagas terkait dengan aktivitas yang kita lakukan dalam mekanisme pencapresan yang ada. Nah, bagi kami Tuan Guru Bajang adalah sosok yang saya pikir tadi juga sudah diulas oleh Saudara Deddy bahwa ini merepresentasikan tokoh dari Indonesia Timur atau dari luar Jawa seperti itu, non Jawa. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali dalam konstelasi pencapresan yang ada. Ingat ketika misalnya SBY pertama kali dengan Yusuf Kala dan Jokowi juga dengan Yusuf Kala, ini saya pikir kan satu komposisi yang saya pikir ideal kalau kita lihat Jawa dan luar Jawa. Nah, Tuan Guru Bajang punya makna seperti itu. Jadi apalagi dengan track recordnya yang memang sampai saat ini kita tidak ragukan lagi. Beliau 2 kali gubernur, terus pernah di Senayan di DPR, dan tentunya beliau juga tokoh ulama. Jadi kalau kita lihat konfigurasi yang ada, kalau kita bandingkan dalam konteks koalisi yang ada, ini adalah nasionalis dan religius atau nasionalis dan Islam. Itu menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali dalam kondisi yang memang sekarang dalam pencapresan seperti itu. Baik, Kang, dengan modal yang besar ini, tren yang positif ini, apakah artinya Partai Perindo tentu akan serius membawa nama TGB, lebih serius lagi membawa nama TGB ke dalam kerjasama politik partai pendukungnya Mas Ganjar, karena tentu kan nama-nama yang masuk ada nama-nama yang lain juga, seperti juga surveinya Bang Deddy. Tapi dengan modal ini tentu Partai Perindo punya bargaining position yang cukup tinggi tadi menurut Bang Deddy katakan. Apa tanggapan Kang Ferry? Ya, saya pikir kalau memang terkait dengan koalisi, tentunya nanti akan kami bicarakan, kami sampaikan dalam forumnya tentunya. Tapi kan kita ingin memberikan satu catatan penting bahwa kami dari Partai Perindo punya kader terbaik yang ini bisa menjadi alternatif yang memang disampaikan kepada koalisi tersebut seperti itu. Jadi mudah-mudahan kerjasama dan silaturahmi politik kita yang sudah terjalin ini bisa membahas dan mencoba menegaskan terkait dengan aktivitas yang dilakukan dalam mekanisme calon wakil presiden yang ada seperti itu. Ya. Kang, salah satu temuannya Bang Deddy lewat lembaganya adalah tren TGB yang naik ini dan juga Partai Perindo adalah karena membangun kerjasama politik dengan PD Perjuangan
setelah itu kemudian ada tren yang baik. Bagaimana Kang Ferry menanggapi dan juga memaknai bahwa pilihan untuk bekerja sama secara atau berkoalisi dengan PD Perjuangan ternyata dinilai sebagai pilihan yang tepat dan memberikan insentif elektoral juga? Ya, sebelum melakukan kerjasama, tentunya nama Tuan Guru Bajang ini kan sudah juga cukup dikenal, dan bahkan dalam beberapa kali survei ini sudah masuk pilihnya. Nah, ketika kita melakukan silaturahmi dan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, saya pikir ini menjadi satu hal yang bisa jadi ini memperkuat lah upaya-upaya yang memang kita lakukan. Walaupun tentunya kita kan tidak semata-mata hanya itu saja, tapi bagaimana kita membangun sebuah gagasan yang memang lebih komprehensif, lebih menyeluruh dalam aktivitas untuk menjadikan Mas Ganjar Pranowo ini sebagai presiden wakil presiden. Okay. Nah, oleh karena itu nanti dalam mudah-mudahan dalam pembicaraan kita, dalam diskusi kita, dan juga hal-hal yang memang terkait dengan soal bagaimana pengusulan soal calon wakil presiden ini, kita akan sampaikan lebih lanjut terkait dengan soal itu. Oke, saya kembali ke Bang Deddy. Tadi terputus ya Bang, bahwa tadi Anda katakan peluang elektabilitasnya Tuan Guru Bajang ini meningkat sangat besar. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan oleh Partai Perindo atau juga oleh TGB sendiri agar kemudian tren yang baik ini, tadi Anda katakan, ini bisa meningkat lebih besar lagi angkanya? Ya, yang pertama kan tren keterusungan itu dimulai dari elit sebetulnya untuk cawapres. Artinya yang menentukan cawapres seseorang itu ya hanya satu atau dua tokoh. Dalam hal ini ketika kandidatnya adalah Ganjar Pranowo, maka targetnya adalah Joko Widodo kemudian Megawati, termasuk juga mungkin ketua umum dari masing-masing partai mitra koalisi. Sehingga hal yang paling awal untuk dilakukan adalah memperkuat basis suara untuk partai politik dibandingkan untuk suara partai personal. Bisa saja bahwa TGB muncul itu bukan serta-merta karena faktor TGB-nya secara alami sejak awal. Tetapi bisa saja karena faktor Perindonya yang kemudian melakukan pendekatan-pendekatan politik, Perindo yang dianggap kemudian punya reputasi yang baik bagi calon pemilih di 2024, maka kemudian pemilih akan mencari sosok yang kira-kira bisa representasikan Perindo. Dan itu muncul adalah TGB. Artinya hari ini sampai ke depan saya kira Perindo akan tetap fokus pada kerja-kerja politik kepartaian, memunculkan tokoh-tokoh yang menurut saya punya potensi dan juga reputasi yang baik, salah satunya dengan memunculkan TGB, lalu kemudian secara organik pemilih akan menentukan siapa yang kira-kira akan lebih menonjol dibandingkan yang lain. Dengan satu catatan bahwa koalisi tentu akan lebih tertarik dari sisi kemenangan di koalisi partainya lebih dulu. Ketika Perindo sudah diyakini akan memenangi pertarungan, setidaknya adalah bisa masuk dalam parliamentary threshold, kemudian juga elektabilitas yang baik, popularitas yang juga menunjang, maka mau tidak mau tokoh-tokohnya pun akan terangkat dengan sendirinya. Dan satu hal menurut saya yang penting dilakukan adalah memaintain wilayah-wilayah yang memang tidak termaintain oleh kelompok pertama. Dalam artian adalah PD Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo. Maka secara khusus sebetulnya komposisi Jawa non-Jawa ini sebenarnya hanya cocok untuk Ganjar Pranowo, bukan untuk Anies Baswedan atau untuk Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Satu sisi pemilih Ganjar Pranowo dan juga PD Perjuangan itu basisnya ada di Jawa. Sudah kuat di Jawa ya? Sudah kuat di Jawa. Di Jawa utamanya tentu adalah Jawa Tengah. Kemudian terdekat dari Jawa adalah Bali. Dan di Jawa Timur juga cukup lumayan sebetulnya. Di Jawa Timur juga oke. Artinya apa? Ketika Ganjar Pranowo harus bertemu lagi tokoh dari Jawa, anggap sajalah misalnya ada godaan untuk mengambil tokoh NU sebagaimana yang biasa diambil oleh PD Perjuangan misalnya. Itu sebetulnya tidak terlalu membantu secara signifikan, kecuali hanya sebatas pasangan capres dan cawapres. Yang punya kontribusi dan punya potensi mengungkit elektabilitas partai maupun elektabilitas capres cawapres adalah ketika keragaman itu terjadi. Nah, TGB ini saya kira menjadi pemantik untuk kelompok non-Jawa tadi itu, supaya mereka bisa memperkuat basis-basis pemilih Jawa. Sebagaimana yang kita ketahui misalnya dari banyak studi, pemilih itu akan cenderung melihat ketokohan seseorang tetap saja didominasi oleh capresnya. Cawapres hanya akan dianggap sebagai pelengkap sekaligus memang harus punya daya dongkrak, kan kira-kira gitu. Sehingga kalau kemudian ada keragaman antara Jawa non-Jawa, itu besar kemungkinan memang sangat cocok dengan Ganjar. Kalau Anies tidak.
Anies artinya dia di Jawa anggap saja tidak dominan, sehingga masih memerlukan tokoh Jawa supaya memperkuat dominasi di Jawa itu. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian Gerindra di 2019 mengambil basis pemenangan di Jawa Tengah, meskipun mereka tahu bahwa Jawa Tengah adalah wilayahnya PDI Perjuangan. Begitu juga dengan Prabowo, meskipun pada posisi sekarang Prabowo juga sudah lebih unggul. Artinya siapapun cawapresnya, yang dilihat adalah capresnya. Tapi bagi Ganjar, karena partai dominannya di Jawa, maka memerlukan kelompok yang di luar Jawa agar tidak tumpang tindih, kira-kira begitu. Oke. Dan kalau kita melihat track record seorang TGB ya, Bang Deddy, kalau kita bicara soal ceruk pemilih Muslim, tampaknya TGB ini relatif diterima oleh banyak kelompok Muslim lainnya begitu ya. Bagaimana Anda memotret soal itu? Nah, ini juga menurut saya menarik. Satu sisi bahwa TGB itu aktivis Muslim sebetulnya. Ya. Kemudian dia juga intelektual. Artinya dia bisa meredam suara-suara yang kemungkinan besar akan bergeser ke Anies Baswedan karena sama-sama terafiliasi dengan aktivis Muslim sekaligus sebagai intelektual. Kemudian sebagai ulama ini penting. Kenapa? Karena lebih banyak pemilihan di Indonesia, utamanya 2014, kemudian 2019, sentimen-sentimen agama menguat karena faktor itu tadi, soal religiositas atau tidak. Sehingga dengan memunculkan Ganjar hari ini yang dalam tanda kutip tidak religius secara appearance politiknya, lalu kemudian didukung oleh kelompok yang appearance-nya sudah religius, sebagaimana yang dimunculkan oleh TGB, ini akan sangat penting sekali. Di luar itu juga, baik Perindo maupun TGB, ini berada pada satu kelompok yang kemungkinan besar bisa diterima oleh banyak pihak. Satu sisi mereka tidak begitu tidak begitu jauh dari kekuasaan, artinya mereka tetap mendukung jalannya pemerintahan hari ini yang sangat keras sekali pertentangan dengan kelompok yang kontra begitu. Tapi sisi lain juga mereka terbukti banyak pemilih Perindo termasuk pemilihnya TGB adalah kelompok-kelompok yang memang kontra pemerintah. Artinya satu sisi dengan pemerintah dekat, satu sisi dengan publik juga dekat. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu dijaga. Artinya tidak semua partai bisa begitu. Apalagi di semua koalisi misalnya, kita mau bicara koalisi Anies Baswedan. Sudah jelas itu didominasi oleh kelompok yang kontra pemerintah secara ketokohan. Meskipun dari sisi partai politik, ada partai politik mitra pemerintah yang juga dukung Anies Baswedan. Begitu juga dengan Prabowo. Prabowo lebih didominasi oleh kelompok-kelompok yang memang loyal terhadap pemerintah. Meskipun memang situasi sekarang masih didominasi Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Sehingga pilihan-pilihan semacam itu perlu menjadi masukan bagi Perindo, termasuk juga bagi TGB, bahwa ini bukan soal giat, bukan soal banyak atau tidaknya aktivitas propaganda, tapi ini adalah soal bagaimana memaintain sekaligus memilah ceruk-ceruk suara yang tepat, kira-kira begitu. Agar tidak saling serang dengan partai yang lain, karena ketika partai bertempur dengan partai yang lain, besar kemungkinan justru tidak dimenangkan oleh salah satunya, tapi justru akan dimenangkan oleh partai politik yang tidak berkonflik, kira-kira begitu. Itulah yang kemudian bisa diambil oleh Perindo dan juga TGB ke depan. Menarik, saya mau minta pendapatnya Kang Ferry yang juga Bapilunya Partai Perindo. Ada banyak tadi catatan dan juga perspektif yang menarik dari Bang Deddy. Bagaimana Kang Ferry mencermatinya soal kerja-kerja politik yang harus dilakukan Partai Perindo dan juga TGB, dan juga soal memilah dan memilih ceruk suara yang bisa didapatkan ya dalam pemilu 2024. Ya, baik. Terima kasih Mas Renhat. Jadi tadi mencermati betul apa yang tadi disampaikan oleh Bung Deddy ya, terkait dengan bagaimana kondisi yang memang muncul, yang memang harus dipersiapkan oleh Partai Perindo sendiri, bahkan juga Tuan Guru Bajang dalam aktivitasnya di tahun elektoral seperti ini. Ada beberapa catatan yang saya pikir menjadi penting. Yang pertama adalah tentunya tadi bagaimana konfigurasi Jawa, luar Jawa ini menjadi poin yang sangat penting sekali. Yang kedua adalah terkait dengan nasionalis dan religius atau nasionalis dan Islam. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Dan yang ketiga adalah terkait dengan soal ceruk tadi. Betul bahwa upaya-upaya yang memang dilakukan dalam melakukan propaganda, campaign dan lain sebagainya itu tidak akan optimal berjalan ketika misalnya kita tidak punya strategi yang memang cukup baik untuk mendapatkan ceruk-ceruk yang memang potensial, yang itu nanti akan mensupport
kepartean kita seperti itu. Ini yang memang saya pikir menjadi salah satu catatan dan strategi yang sangat penting di dalam aktivitas ke depan. Dan dengan adanya Tuan Guru Bajang dan juga tokoh-tokoh yang memang ada di Partai Perindo, saya pikir ini menjadi poin yang sangat sentral dan sangat strategis untuk Partai Perindo bisa mendulang suara tidak hanya untuk pemilu legislatif, tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan peran-peran yang ada untuk mendongkrak Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sehingga punya nilai dan elektabilitas yang cukup tinggi seperti itu, Mas Reinhardt. Kang Ferry, yang juga tadi menarik ulasan Bang Deddy adalah bagaimana posisi Perindo sekarang itu punya posisi tawar yang cukup tinggi, baik secara kepartaian dan juga posisi yang tadi disebutkan Bang Deddy bahwa sekarang ini Perindo ibaratnya adalah posisi Nasdem ketika waktu awal-awal begitu ya di pemerintahannya atau di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana soal itu? Soal posisi Perindo sekarang, Kang Ferry mencermatinya seperti apa sih dari internal? Ya, kalau dalam konteks koalisi tentunya kan kita adalah mitra yang memang betul-betul diapresiasi sekali oleh PDI Perjuangan dan tentunya juga oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai bagian dari mitra koalisi yang ada. Nah, dalam konteks itu ya tentunya walaupun kita berada pada posisi partai non-parlemen, tapi tentunya kita punya bargaining position yang memang cukup kuat di dalam aktivitas yang ada. Apalagi dibuktikan dengan hasil-hasil survei yang memang sekarang sedang bagus sekali trennya. IPO juga mengeluarkan tren survei kita sekarang di 4,5% dan ini menjadi salah satu catatan, apalagi ditunjang dengan 8,3 tadi hasil dari Tuan Guru Bajang ditempatkan pada posisi sebagai cawapres Mas Ganjar Pranowo. Ini menjadi poin yang saya pikir sangat sentral dan sangat strategis sekali untuk kita punya posisi yang memang cukup kuat dan cukup strategis seperti itu. Oke, Bang Deddy, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya di luar nama TGB, memang bacawa presnya Pak Ganjar yang Anda potret dalam survei ini memang datang dari tokoh-tokoh yang bagian dari pemerintahan ya. Ini sangat lekat tampaknya demikian. Bagaimana ulasan Anda, Bang? Ya, pemilih kan tentu bisa mengetahui sekaligus mereka tidak akan berpikir jauh bahwa lingkungan Ganjar Pranowo adalah kelompok-kelompok dari pemerintah. Nah, konsep pemerintah itu tentu kalau kita lihat tokohnya ya semuanya adalah misalnya adalah Erick Thohir, Mahfud MD, termasuk juga TGB yang melalui Perindo, ada kemudian Airlangga Hartarto dan yang lain-lainnya. Ini memang tidak diperlukan mengambil ceruk orang yang kira-kira dia berseberangan dengan pemerintah karena dari sisi partai politik sudah dominan, yaitu PD Perjuangan tadi itu. Sehingga tentu berbeda cara berpikirnya dengan kelompok-kelompok yang memang mereka masih mengandalkan bergabungnya dua kelompok tadi. Misalnya saja Anies Baswedan misalnya. Anies Baswedan sekarang dia sedang mengharapkan supaya pemilih-pemilih di luar pemerintah itu solid. Tetapi dari sisi jumlah tentu mungkin saja belum cukup besar dibandingkan dengan kalau harus bertarung dengan Prabowo Subianto, lalu juga perlu diganggu oleh Ganjar Pranowo dengan loyalis ketokohan Jokowi, Mega, termasuk Ganjar dan juga partai. Sehingga mau tidak mau, kelompok yang kemudian akan mengusung Ganjar Pranowo ini tentu didominasi oleh pemerintah. Salah satunya karena memang sejak awal sudah ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Artinya bahwa Ganjar Pranowo ini tidak hanya sekedar diusung oleh PDI Perjuangan, tapi dia diusung oleh Presiden Joko Widodo dan itu punya ceruk suara yang mungkin hampir sama besarnya dengan partai-partai kecil di Indonesia, kira-kira begitu. Artinya kalau kita bicara PDIP tidak hanya suara partai, di sana ada suara yang terpisah. Ada yang memang loyalis Presiden Joko Widodo, bahkan ada yang hanya loyalis kepada Megawati, termasuk juga yang mungkin hanya loyalis terhadap Ganjar Pranowo itu sendiri. Dan kalau sekali lagi Anda melihat bahwa peluang tren surveinya TGB secara individu dan Partai Perindo secara kepartaian ini bisa terus membaik ya, Bang Deddy. Apalagi dalam beberapa waktu ke depan kita tahu bahwa ini akan semakin kencang, tentu konsolidasi dan juga dinamika politik ke depan. Anda membacanya bagaimana? Kalau kita lihat misalnya data yang ke belakang misalnya sejak November 2022 kemudian berlanjut di bulan Maret, periode survei di bulan Maret 2023, memang ada peningkatan Partai Perindo yang cukup sistematis.
hal yang sama sebetulnya juga terpotret misalnya peningkatan yang juga sistematis bagi Demokrat misalnya, yang ketika ada konflik kemudian mengalami peningkatan yang juga stabil kira-kira begitu. Sehingga ini bisa saja menjadi pola bahwa ke depan bukan tidak mungkin Perindo juga akan mengalami peningkatan-peningkatan yang lainnya. Sepanjang aktivitas-aktivitas politik di publik itu tetap dijalankan dengan durasi, dengan intensitas yang sama dengan beberapa waktu yang lalu. Dan ini saya kira menjadi PR tersendiri. Kenapa? Karena hampir semua partai politik yang baru, apalagi yang akan mengejar ketertinggalan di parlemen, ya mau tidak mau harus punya aktivitas yang lebih intens dibandingkan dengan partai politik yang lain. Tapi Perindo sejauh ini saya kira cukup apresiatif dalam artian bahwa satu sisi sebagai partai politik terbesar elektabilitasnya dari semua partai politik non-parlemen, bahkan sudah mulai meninggalkan P3 misalnya. Parlemen, ya. Sementara jaraknya dengan partai non-parlemen yang posisi kedua cukup jauh. PSI sebagai posisi partai non-parlemen terbesar kedua hanya 0,6%. Artinya Perindo melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan ke depan. Untuk itulah kemudian optimisme saya kira tetap akan dimiliki Perindo kalau aktivitasnya masih sama. Oke. Aktivitas politik apa yang paling kalau dari temuan survei Anda atau dari Anda cermati, aktivitas politik seperti apa yang itu paling memberikan efek elektoral terhadap sebuah partai politik atau seorang individu yang kemudian kita bicarakan ini punya peluang besar di Pilpres baik sebagai capres atau mungkin cawapres? Kalau secara langsung mengutip pernyataan publik dalam beberapa survei yang kami lakukan, apa yang menjadi landasan kenapa mereka memilih partai atau memilih kandidat dari partai itu, memang tidak ada faktor yang berkaitan dengan personal. Misalnya apakah karena tegas dan segala macam, itu tidak signifikan. Tapi kita bisa lihat data di lain tempat. Misalnya yang paling besar mempengaruhi ekspresi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah misalnya. Yang paling tinggi adalah tentang bantuan sosial. Bantuan sosial bisa diterjemahkan sebagai aktivitas yang secara langsung dirasakan oleh publik. Entah itu urusannya politis atau tidak. Sehingga ini bisa direplikasi oleh kegiatan partai politik bahwa ketika partai politik melakukan hal yang sama, setidaknya misal kita katakan Perindo sudah melakukan dukungan terhadap UMKM, dan itu secara langsung berurusan dengan publik, bukan hal-hal yang seremonial dan segala macam. Saya kira ini setara dengan aktivitas bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang punya kontribusi terbesar dalam ekspresi kepuasan publik terhadap pemerintah. Dan semua partai yang melakukan itu saya kira tidak banyak. Ada yang mungkin melakukan, tapi kemudian dia dalam proses mengkomunikasikan tidak konsisten juga mungkin ya. Nah itu kira-kira. Jadi saya kira semua kegiatan yang bersentuhan langsung dengan publik itu akan bagus. Oke, Kang Ferry, artinya ke depan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang bersentuhan dengan publik ini mungkin menurut Bang Deddy tadi perlu diperbanyak lagi gitu. Apa yang Kang Ferry cermati tadi? Ya, saya setuju itu. Fakta politik menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden ini beriringan atau berdampingan atau bertindih tepat seperti itu. Oleh karena itu, dua aktivitas ini perlu adanya satu aktivitas politik yang memang betul-betul menunjang untuk menguatkan, untuk saling menguatkan, baik itu dalam konteks bagaimana membangun magnet elektoral yang ada dengan ketokohan-ketokohannya, ataupun dengan strategi-strategi lain yang memang saya pikir bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara luas, dan kita ingin membuktikan bahwa partai kita tidak hanya kuat di dalam sisi ketokohannya saja, tapi bagaimana Partai Perindo itu betul-betul bisa memberikan satu kontribusi yang sangat berarti di tengah masyarakat di dalam kondisi-kondisi yang memang sekarang sedang turbulen seperti ini gitu. Itu Mas Ren. Oke, cukup menarik. Terakhir ke Bang Deddy, berarti kalau tiket cawapres berhasil didapatkan oleh TGB lewat proses politik bersama dengan kerjasama politik partai pendukungnya Pak Ganjar Pranowo, sudah pasti kotel efek itu didapatkan oleh Partai Perindo ya Bang? Hampir semua partai politik yang selama ini mengusung atau mendeklarasikan kandidatnya, itu rata-rata memang mereka memiliki dampak yang luar biasa.
Nasdem mengalami peningkatan sejak deklarasi Anies Baswedan. Ya. Lalu kemudian Gerindra juga mengalami hal yang sama. 12% di bulan Maret, tiba-tiba hari ini sudah 19%. Itu artinya dampaknya cukup signifikan. Begitu juga dengan Perindo, saya kira. Kalau sampai berhasil menempatkan kader langsung begitu sebagai kontestan Pilpres, maka besar kemungkinan partai juga akan terangkat. Nah, itu juga sebetulnya yang perlu disarankan, misalnya, anggap saja misalnya poros keempat muncul misalnya, Ya. ada Golkar dengan PAN, kalau mereka usung Erlangga Hartarto dengan Zulkifli Hasan, itu jauh lebih potensial untuk mempertahankan suara partai dibandingkan ketika PAN harus berebut Bergabung dengan koalisi posisi yang lain dengan gitu ya. koalisi yang lain, kira-kira begitu. Oke, menarik untuk ulasan dan juga surveinya Bang Deddy. Kang Ferry, kita akan tunggu nanti bagaimana dinamika politik ke depan, tapi paling tidak dari hasil survei ini ada modal yang bertambah besar bagi Partai Perindo dalam kancah politik nasional ketika juga kader terbaiknya Pak TGB ini melejit sebagai bursa cawapres Pak Ganjar. Terima kasih banyak Kang Ferry, terima kasih banyak Bang Deddy untuk waktunya pada malam hari ini. Dan usai jeda berikut, pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah